Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Novindri, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 257100048 ingin mempresentasikan proposal penelitian dengan berjudul Optimalisasi Penugasan Pengawasan Inspektorat Kota Metro melalui pengaturan komposisi tim berbasis peta jabatan dan sertifikasi kompetensi. Latar belakang penelitian, Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Inspektorat sebagai APIP memiliki tanggung jawab dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan keuangan dan program pemerintah daerah yang sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, yang menegaskan pentingnya pengawasan internal yang efektif. Inspektorat selaku APIP berperan krusial dalam melakukan pengawasan intern melalui 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan. Penugasan tim pengawasan pada Inspektorat Kota Metro. Yang kedua, bagaimana kesesuaian komposisi tim pengawasan dengan peta jabatan dan sertifikasi kompetensi. Yang ketiga, bagaimana model optimalisasi komposisi tim pengawasan berbasis peta jabatan dan sertifikasi kompetensi. Yang keempat, seberapa besar pengaruh pengaturan komposisi tim tersebut terhadap efektivitas pengawasan. Namun, pada praktiknya, penugasan pengawasan pada Inspektorat Kota Metro masih dilakukan secara administratif atau berdasarkan ketersediaan personil, tanpa analisis yang memadai terkait kompetensi spesifik yang dibutuhkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja, ketidaksesuaian kompetensi, serta kurang optimalnya kinerja pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, kualitas hasil pengawasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi auditor dan PPOPD sebagai tim pemeriksa. Penugasan tim pengawasan yang tidak memperhatikan kesesuaian antara kompetensi personil dengan kompleksibilitas objek pemeriksaan dapat berdampak pada rendahnya kualitas rekomendasi pengawasan serta kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia pengawas. Maka diperlukan suatu model optimalisasi penugasan pengawasan Inspektorat melalui pengaturan komposisi tim berbasis peta jabatan dan sertifikasi kompetensi agar efektivitas dan kualitas hasil pengawasan meningkat serta dapat berkinerja tinggi, profesional, dan adaptif terhadap perubahan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kondisi existing penugasan tim pengawasan pada Inspektorat Kota Metro. Yang kedua, bagaimana kesesuaian komposisi tim pengawasan dengan peta jabatan dan sertifikasi kompetensi. Yang ketiga, bagaimana model optimalisasi komposisi tim pengawasan berbasis peta jabatan dan sertifikasi kompetensi. Yang keempat, seberapa besar pengaruh pengaturan komposisi tim tersebut terhadap efektivitas pengawasan. Penelitiannya ada dua, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia sektor publik dan manajemen pengawasan internal pemerintah. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan rekomendasi bagi Inspektorat Kota Metro dalam menyusun komposisi tim pengawasan yang lebih efektif. Yang kedua, menjadi dasar pengembangan sistem penugasan berbasis kompetensi bagi APIP. Yang ketiga, mendukung peningkatan kualitas pengawasan pemerintah daerah. Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1 Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Budi Santoso tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit internal pada instansi pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Auditor yang memiliki sertifikasi dan pengalaman audit yang memadai mampu menghasilkan rekomendasi pengawasan yang lebih berkualitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi auditor, termasuk melalui sertifikasi profesional, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas fungsi APIP di Inspektorat Daerah.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahayu dan Nugroho pada tahun 2020. Penelitian ini menganalisis hubungan antara kompetensi auditor, independensi, dan kualitas audit pada aparat pengawas intern pemerintah. Penelitian menggunakan metode survei terhadap auditor internal pemerintah daerah dengan analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa auditor yang memiliki kompetensi yang baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi profesional akan lebih mampu melaksanakan proses audit secara efektif terhadap laporan pengawasan yang berkualitas. 2.2 Landasan teori. Konsep dasar manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia strategis atau MSDM strategis, merupakan pendekatan pengelolaan SDM yang mengintegrasikan kebijakan dan praktik SDM dengan strategi organisasi guna mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Berbeda dengan MSDM tradisional yang bersifat administratif dan operasional, MSDM strategis menempatkan SDM sebagai aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. Yang kedua, konsep pengawasan internal pemerintah. Pengawasan internal pemerintah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, laporan keuangan andal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Landasan teori yang ketiga yaitu teori manajemen sumber daya manusia strategis menurut Mabe 1998. Manajemen sumber daya manusia strategis merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia organisasi dari sisi strategik organisasi yang mengaitkan pengelolaan sumber daya manusia dengan strategi organisasi. Selain itu, menurut Dessler tahun 2000, manajemen sumber daya manusia strategik menghubungkan manajemen sumber daya manusia dengan peran strategis. Tujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi, serta mendorong inovasi dan fleksibilitas. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana untuk melihat kesesuaian kompetensi dan komposisi tim pengawasan. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Kota Metro. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Inspektorat Kota Metro, auditor, dan PPOPD Kota Metro, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, data sekunder, berupa dokumen organisasi, peta jabatan, data sertifikasi auditor dan PPOPD, serta dokumen penugasan pengawasan. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel independen X, peta jabatan. Peta jabatan adalah gambaran struktur jabatan dalam organisasi yang menunjukkan posisi, tugas, fungsi, serta kebutuhan kompetensi pada setiap jabatan di inspektorat. Indikatornya ada 5, yaitu kesesuaian jabatan dengan fungsi pengawasan, kejelasan uraian tugas jabatan, kesesuaian tingkat jabatan dalam tim pengawasan, distribusi personel sesuai struktur organisasi, serta kesesuaian jabatan dengan kompleksitas objek pemeriksaan. Variabel X2, sertifikasi kompetensi auditor atau PPOPD. Sertifikasi kompetensi merupakan pengakuan profesional terhadap kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan analisis kuantitatif sederhana untuk melihat kesesuaian kompetensi dan komposisi tim pengawasan. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Kota Metro. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Inspektorat Kota Metro, auditor, dan PPOPD Kota Metro, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, data sekunder, berupa dokumen organisasi, peta jabatan, data sertifikasi auditor dan PPOPD, serta dokumen penugasan pengawasan. Variabel dependen atau Y, optimalisasi penugasan pengawasan. Optimalisasi penugasan pengawasan adalah kondisi di mana penugasan tim pengawasan dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan kompetensi, struktur jabatan, dan kebutuhan pemeriksaan. Dengan 5 indikator yaitu ketepatan komposisi tim pengawasan, efektivitas pelaksanaan audit atau pengawasan, efisiensi penggunaan sumber daya auditor atau PPOPD, kualitas hasil pengawasan, dan ketepatan waktu penyelesaian penugasan.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terhadap proses penugasan pengawasan. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu melalui analisis deskriptif terhadap pola penugasan pengawasan, analisis kesesuaian antara kompetensi auditor dan PPUPD pada Inspektorat Kota Metro dengan kebutuhan pengawasan, dan yang ketiga, penyusunan model komposisi tim pengawasan berbasis peta jabatan dan sertifikasi kompetensi. Terakhir, teknik validasi data validasi dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan konfirmasi hasil wawancara kepada informan. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.